Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kemurahan, kebaikan, serta rahmat Tuhan yang besar Tuhan limpahkan buat kehidupan kita semuanya. Amin. Sebelum kita mengawali hari ini, mari kita bersama-sama menyembah, bersyukur kepada Tuhan untuk perlindungannya, untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Haleluya, sembahmu Yesus Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Oh, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab kami ini milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kehendak Tuhan yang terjadi buat kehidupan kami, bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang terjadi buat hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan
biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Nyatakan sekali lagi, sebab kami ini milik-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi katakan, sebab kami ini milik-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini, glory bagi nama Tuhan, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan, milik-Mu Yesus. Glory bagi-Mu Yesus. Segala hormat, segala pujian bagi-Mu. Ku menyembah, haleluya. Ku mau tinggikan-Mu, ku mau agungkan-Mu, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory bagi-Mu, Kibirianamu, haleluya. Ku sembahkan Yesus, haleluya, haleluya. Biar kehendak-Mu yang jadi buat hidup kami Tuhan, nyatakan dan kerjakan buat hidup kami. Nyatakan, haleluya. Yesus, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji, disembah, diagungkan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bawa kami lebih lagi. Kami dapat menikmati lagi hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, oh. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan sekali lagi. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Oh, hormat syukur bagi-Mu Tuhan. Akan katakan sekali lagi pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku
di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Kau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari sekali lagi sembah Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, muji nama-Mu, mengagungkan-Mu. Yesus, haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus, haleluya. Yesus, ku mau tinggikan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami menyembah-Mu, biar hati kami memuji, mengagungkan-Mu. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau yang terhebat, yang layak disembah, yang layak diagungkan. Yesus, terpuji nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu menyentuh setiap kami, hadirat menjamah kami Tuhan, memperbarui kami, memperbaharui, memulihkan setiap kami. Kami disegarkan, kami diperbaharui. Haleluya, siapa pakanamu, Yesus, Yesus Tuhan, puji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih glory bagi-Mu. Makasih Tuhan, mengalir sukacita-Mu, mengalir damai sejahtera-Mu, mengalir dari tempat yang maha tinggi, mengalir, oh mengalir sungai kehidupan-Mu, mengalir sungai kehidupan-Mu. Haleluya, sembah-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Haleluya, Yesus, glory.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, angkat kedua tangan, katakan, kali kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Apapun keadaanmu hari-hari ini, apapun yang menimpa atas kehidupanmu hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa Allah pegang kendali atas hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia tetap setia dan akan setia terus sampai selama-lamanya untuk menolong hidupmu, untuk memulihkan keadaanmu. Haleluya. Mari sekali lagi buka kedua tanganmu, angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami aman dan tenang dalam hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap kami. Kami percaya kebenaran firman Tuhan akan membebaskan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan. Bahkan yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Sebab Tuhan yang jadi pedoman dan kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita kali ini terambil di Pengkhotbah pasal yang kelima. Untuk renungan kali ini Bapak Ibu, saya akan spesifik berbicara tentang yang namanya Nasar ini. Nah, mari kita melihat bersama-sama. Kita mulai di ayat yang ketiga, dikatakan firman Tuhan, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya. Seringkali
waktu kita mulai berdoa, bernasar di hadapan Tuhan, waktu jawaban doa itu sudah dijawab oleh Tuhan, seringkali kita lupa bahasa firman Tuhan, kita kilaf Bapak Ibu. Nah memang kalau boleh saya katakan bahwa begini, untuk jawaban doa itu bisa terjawab dengan cepat, biasanya orang harus dinasarkan, bernasar di hadapan Tuhan. Memang kalau itu saya katakan iya, bahwa kalau saudara mau pergumulan saudara cepat untuk dijawab oleh Tuhan, memang salah satunya lewat nasar itu. Kalau saya bisa mengilustrasikan bahwa begini, ada orang pergi ke sebuah kota A gitu ya, ada yang lewat jalan tol, ada yang lewat jalan biasa. Nah kalau jalan biasa kan lama untuk sampai kepada tujuan karena banyak hambatan dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau lewat jalan tol itu kan cepat sampai kepada sebuah tujuan. Nah begitulah ilustrasinya, gambarannya. Kalau mungkin saudara banyak pergumulan, banyak yang namanya beban doa, nah biasanya gini, bernasarlah, dan itu sangat cepat sekali untuk Tuhan jawab doamu. Tetapi ingat satu hal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah ini yang bahaya, dan ini saya akan berhati-hati juga ngomong di renungan kali ini. Seringkali waktu jawaban doa itu sudah dijawab oleh Tuhan, apalagi kalau sudah berupa dengan berupa uang, berupa harta benda, wah sepertinya kita sudah lupa, kilaf. Kita tidak mau melaksanakan daripada nasar kita, memenuhi nasar kita. Perhatikan baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan gini, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Sebab kenapa Bapak Ibu? Jangan sampai bahwa gini, pekerjaanmu, dikatakan firman Tuhan, apa yang engkau lakukan, rumah tanggamu atau mungkin pekerjaanmu dikatakan dirusakkan karena ucapan-ucapan kita. Karena kita mungkin gini, kilaf atau kita bodoh, kita tidak mau memenuhi daripada nasar kita. Itu sangat berbahaya. Sebab begini, nasar itu saudara tidak berjanji kepada pendeta, saudara tidak berjanji kepada manusia, tetapi saudara berjanji dengan Allah. Nah, saudara berhubungan langsung dengan yang namanya Allah. Makanya dikatakan ayat yang kelima, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah. Nah, utusan Allah ini bisa berbicara hamba Tuhan atau mungkin seorang pendeta. Waktu engkau bernasar, bahwa dikatakan ini, bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Oh, jangan sampai hal itu terjadi Bapak Ibu. Saudara akan menangis, saudara akan yang namanya melihat sebuah kesusahan, kemalangan yang begitu luar biasa. Nah ini perhatikan, ada sebuah kisah nyata ini Bapak Ibu. Saya tidak sebutkan di kota mana gitu ya. Nah bahwa begini, ada seorang pengusaha punya pabrik gitu ya, begitu kaya, begitu diberkati secara luar biasa. Nah tiba-tiba yaitu seorang pengusaha ini jatuh sakit dan hampir mati gitu ya. Terus ada seorang hamba Tuhan yang datang mendoakan daripada anak Tuhan ini, dan sebelum dia berdoa, keluarganya berkata bahwa Pak Pendeta, bahwa kalau ayah saya ini bisa sembuh, bisa pulih lagi, saya bernasar bahwa saya akan membangunkan gerejanya Bapak sampai berdiri gitu ya. Nah hamba Tuhan nating tulus, dia berdoa minta kesembuhan, dan puji Tuhan berapa jam kemudian setelah hamba Tuhan ini pulang, ayahnya ini sembuh, dan berapa hari kemudian dinyatakan sembuh total dan dia pulang ke rumah. Tetapi berjalannya waktu tidak kunjung-kunjung untuk yang namanya gereja atau pekerjaan Tuhan ini ditolong oleh seorang pengusaha ini. Nah berapa bulan kemudian datanglah hamba Tuhan ini, dia tidak menagih, cuma dia mengingatkan, dia tahu kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sampai hal yang buruk terjadi kepada seorang pengusaha ini. Dia datang, dia ngomong kepada pengusaha ini, kepada keluarganya, saya cuma mengingatkan saja bahwa genapilah nasarmu. Anda tidak membangunkan gereja saya tidak apa-apa, tetapi waktu itu Anda bernasar, Anda bukan berjanji kepada saya, tetapi Anda berjanji kepada Tuhan. Dia cuma ngomong begitu saja kepada seorang pengusaha ini. Terus dia pulang, dan pengusaha ini cuma memberikan uang sedikit untuk perjalanan pulang ke kotanya. Dan singkat cerita Bapak Ibu, tidak lama, tidak tunggu 2 bulan,
tidak sampai 3 bulan. Ya tidak sampailah 3 bulan, betul tidak sampai 3 bulan. Bahwa pabriknya habis, terjadi kebangkrutan begitu luar biasa. Tiba-tiba jadi miskin Bapak Ibu. Sebab kita yakin bahwa gini, firman Tuhan berkuasa. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Dia berkuasa. Sebab dikatakan bahwa gini, jangan sampai nasarmu itu tidak kau genapi. Sebab dikatakan bahwa gini, apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin ingatkan kepada kita, siapapun yang mendengarkan daripada renungan kali ini, mari kiranya Roh Kudus mengingatkan kehidupanmu. Apa yang pernah engkau ucapkan, apa yang pernah engkau nasarkan itu di hadapan Tuhan, tepatilah. Jangan sampai hal yang malang terjadi dalam kehidupanmu. Jangan sampai yang namanya murka Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Sebab engkau berjanji bukan kepada manusia, tetapi berjanji kepada Allah. Makanya dikatakan bahwa gini, jangan sampai Tuhan merusakkan pekerjaan tanganmu. Karena kenapa? Kebodohan, akibat kebodohan ucapan kita, nasar kita. Nah seperti yang saya katakan semula, waktu jawaban doa itu sudah terpenuhi, diberikan kepada Tuhan, seringkali kita lupa. Kita mungkin sudah terpikat oleh berkat itu, uang atau mungkin harta benda, apalagi kalau berupa harta benda gitu ya. Wah, itu seringkali lupa kita pada akhirnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun bentuk nasarmu itu, lakukan, kerjakan itu. Jangan sampai hal yang buruk terjadi dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini yang jadi renungan kita kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Roh Kudus, terima kasih untuk renungan hari ini, dan hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan apa yang menjadi nasihat daripada anak-anak-Mu. Ingatkan lewat renungan hari ini, biar benar-benar kami menepatinya. Kami mau taat, kami mau setia apa yang Tuhan katakan. Dan ingatkan Roh Kudus supaya kami benar-benar yaitu melakukan perintah Tuhan, supaya murka-Mu tidak turun buat kami di dalam nama Yesus. Dan terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong setiap juga keluarga-keluarga yang ada, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan setiap keluarga yang ada. Biarlah benar-benar pemulihan terjadi, kuasa Tuhan terjadi di dalamnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna, anugerah Tuhan memberkati kami semuanya sepanjang hari ini. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita.